Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A sampai 9F yang Ibu cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran materi matematika untuk pertemuan yang ke-6 ya. Untuk pertemuan yang ke-6 ini kita akan memasuki materi baru yaitu bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Karena minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan formatif tes ya, uji kompetensi untuk bab 1 yang alhamdulillah nilainya sudah bisa kalian lihat di daftar nilai yang ada di Google Site yang Bu Ivi share di grup Homemed ya, silakan dicek. Untuk yang belum masih ditunggu untuk mengerjakan formatif tesnya sampai minggu ini. Jika minggu ini belum mengerjakan maka Bu Ivi akan tutup linknya, jadi sudah tidak bisa mengerjakan ulangan harian lagi. Tunggu nanti sampai linknya Bu Ivi buka kembali. Jadi diharapkan minggu ini sudah selesai semua untuk formatif tes bab 1. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan kuadrat dahulu, kemudian nanti minggu depan baru kita ke fungsi kuadrat. Bu Ivi akan membagikan layar Bu Ivi ya. Ya baik, persamaan kuadrat, apa sih yang akan kita dapatkan dari materi persamaan kuadrat ini? Nah, kalian dari materi ini semoga bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Jadi nanti yang fokusnya kita adalah bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah sebenarnya adalah himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Sebelum ke akar-akar persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah, nah ini, AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Apa itu? A ini disebut juga koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X dan C disebut konstanta. Di mana bentuk umum ini ada syaratnya. Syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0 nih, maka ini akan menghasilkan 0. Sehingga nanti yang didapat persamaannya hanyalah BX plus C. Sedangkan syarat sebuah persamaan disebut persamaan kuadrat adalah jika memiliki variabel dengan tingkat pangkatnya adalah pangkat 2 yang tertingginya. Nah, di sini pangkat tertingginya sudah 2, di sini pangkatnya 1. Nah, kalau A-nya 0, maka ini hilang. Tinggal ini saja, bukan persamaan kuadrat karena X-nya nanti tinggal X pangkat 1 bukan pangkat 2 gitu. Maka di sini syarat utamanya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya adalah A, B, C-nya adalah bilangan real. Kita tahu bilangan real itu bukan akar negatif ya. Jadi bilangan apapun boleh asal bukan akar negatif. Baik. Nah, contoh dari persamaan kuadrat seperti apa? Nah, ini. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini persamaan kuadrat. Kenapa? Pertama, dia ada tanda sama dengan. Yang namanya persamaan pasti harus sama dengan. Kalau dia lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan, ini bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Tapi karena kita belajar persamaan, maka harus sama dengan. Kemudian kuadrat. Kuadrat berarti pangkat tertinggi variabelnya adalah kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini sudah ya, sama dengan dan sudah pangkat tertingginya adalah kuadrat. Yang B.
3x kuadrat min 7x tambah 2 sama dengan 0. Dihubungkan oleh tanda sama dengan pangkat tertingginya kuadrat. Maka ini persamaan kuadrat. Contoh lain persamaan kuadrat seperti apa? Contoh bentuk lain nih. Bagaimana kalau dia ini persamaan kuadrat? Ya, ini persamaan kuadrat. Kenapa? Yang pertama, dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ini sama dengan. Kemudian pangkat tertingginya adalah pangkat kuadrat. Nah, sudah. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini A-nya berapa? 1. A, B, C adalah bilangan real. 1 real, negatif 1 real. B-nya gimana? B-nya 0. 0 itu termasuk bilangan real. Maka ini adalah contoh lain dari persamaan kuadrat. Contoh lain lagi seperti apa? Contoh lain lagi misalnya x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek. Dia dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kemudian pangkat tertingginya adalah kuadrat. Tapi nggak ada C-nya, Bu. Nggak ada C-nya ya. Nah, nggak ada C-nya nggak masalah. C-nya bukannya tidak ada, tapi bernilai 0. Nah, 0 itu adalah bilangan real. Masih boleh. C-nya boleh bilangan real. Jadi syarat utamanya dihubungkan oleh tanda sama dengan dan pangkat tertingginya adalah kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini ada kita diminta untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan. Ya. Permasalahannya adalah kita diminta untuk menyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk umum sebuah persamaan kuadrat. Tadi bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti apa? Nih, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat yang A ini belum dalam bentuk umum persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya sama dengan 0. Ini belum sama dengan 0. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sini ya. Supaya dia sama dengan 0, maka kita pindahkan semua unsur yang ada di sisi kanan. Sisi kanan tanda sama dengan kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, ini namanya sisi kanan, ini namanya sisi kiri. Maka ini menjadi 3x sama dengan 4x kuadrat ditambah 5. Ini soalnya kita pindahkan sisi kanan ke sisi kiri semua. Ada 4x kuadrat kita pindahkan ke sisi kiri. Karena dia pindah ruas, maka kan jadi negatif. Gitu. Sedangkan sebenarnya untuk x kuadrat sendiri diusahakan koefisiennya dia positif. Jadi sebenarnya boleh kita pindahkan atau kita buat jadi 0 sisi kanannya, atau boleh juga kita buat jadi 0 sisi kirinya. 0-nya boleh di sini atau boleh juga di sini, karena untuk sama dengan kanan dan kiri itu sama saja untuk tanda sama dengan, kecuali lebih kecil atau lebih besar. Nah, untuk seperti ini kita nggak mau dong 4x kuadratnya ini nanti pindah jadinya bernilai negatif. Nah, langkah lebih baik kalau dia x kuadrat ini bernilai positif, maka yang kita kosongkan adalah yang sisi kiri saja, si 3x saja yang kita pindahkan ke kanan. Nanti di sini akan menyisakan 0, gitu. Itu sama saja. Nah, ini akan sama dengan 4x kuadrat
3X kita pindahkan jadi karena dia positif pindah ruas jadi negatif. 3X ditambah 5. Nah ini sama dengan 0. Bu, kok sama dengannya adanya di sisi kiri? Nggak masalah, dalam matematika tadi Bu Vivi bilang tanda sama dengan itu dia boleh kanan pindah kiri, boleh kiri pindah kanan, itu sama. Yang penting di sini salah satunya adalah harus sama dengan 0. Kalau kita mau rubah bagaimana? Boleh. Misalnya saya nggak biasa lihat angka 0 di sisi kiri, maka kita pindahkan saja, kita tukar posisi ini menjadi, nah kalau tanda sama dengan enaknya gini, kita boleh pindahkan kanan ke kiri, kita boleh pindahkan kiri ke kanan, ini akan sama dengan 0, ini sama saja. Nah, kemudian diminta berapa nilai A, B, dan C. Nah, dari persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat ini, kita akan mendapatkan A sama dengan 4, jadi usahakan A-nya ini tidak negatif, karena dia di bagian awal, jadi bagusnya positif. Kemudian B-nya adalah min 3 dan C-nya adalah 5. Baik, yang contoh berikutnya yang B. Nah ini bentuknya aneh lagi, ada kurungnya ya. Kita coba. Soalnya adalah 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 sama dengan X kuadrat. Kalau ada kurung seperti ini, kita buka dulu tanda kurungnya, dalam artian kita kalikan 3 dengan semua yang ada di dalam kurung. Jadi 3 kita kalikan X kuadrat, jadi 3X kuadrat. 3 kita kalikan dengan 3X plus 9X. 3 kita kalikan dengan negatif 1, negatif 3. Ini akan sama dengan X kuadrat. Nah, setelah ini kira-kira mana yang kita pindah, yang kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Nah, lihatnya tinggal koefisien X-nya atau A-nya di sini 3, di sini 1. Lebih besar mana? Yang 3. Maka kita ikuti yang lebih besar. Berarti kita pindahkan yang kanan, si X kuadrat kita pindahkan ke kiri. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai yang positif atau tidak negatif ya. Maka ini jadi 3X kuadrat, kita dekatkan si X kuadrat ini, kita pindah ke kiri ya, positif, pindah ruas jadi negatif X kuadrat ya. Kemudian ini tetap 9X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Lalu, nah ini ada variabel X kuadrat, kita operasikan. Di sini memiliki 3, di sini 1. 3 dikurang 1, maka ini jadi 2X kuadrat tambah 9X dikurang 3 sama dengan 0. Nah ini sudah bentuk persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat ya. Nah dari sini baru kita bisa dapatkan. Maka A-nya adalah 2, D-nya adalah 9, C-nya adalah min 3. Udah ya. Jadi intinya adalah kita ikutkan variabel koefisien X kuadrat mana yang angkanya lebih besar. Yang C. Yang C soalnya adalah 3X min 1, 3X min 1 sama dengan 3 per X, sama dengan 3 per X. Bagaimana bentuk umumnya? Nah, kalau seperti ini ada pecahan. Di sini ya, pecahan. Nah, untuk supaya dia tidak menjadi pecahan, maka ini semua persamaan kita kalikan dengan penyebutnya, penyebut pecahan yaitu X. Maka semua persamaan kita kalikan dengan X. Ini kita kalikan dengan X. Supaya si ini nih, pecahan 3 per X tidak menjadi pecahan lagi.
Maka ini menjadi 3x kita kali x. Jadi 3x kuadrat. Satu persatu kita kalikan. Min x, nih, maaf, min 1 kita kalikan x. Jadi min x sama dengan, nah ini 3 dibagi x dikali x. Kita tulis di sini. 3 per x kali x sama dengan x-nya kita coret saja, maka menghasilkan 3. Nah, sudah tidak ada pecahan ya. Selanjutnya, pindahkan, buat salah satu sisinya menjadi 0. Yang mana yang kita pindahkan? Tentunya yang 3. Maka ini menjadi 3x kuadrat tetap ya. Ini juga tetap min x, 3 pindah ruas jadi negatif 3 sama dengan 0. Nah ini sudah persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. Maka bisa kita dapatkan A-nya adalah 3, B-nya adalah, nah bagaimana? Min 1, C-nya adalah min 3. Seperti itu. Lanjut soal terakhir untuk bentuk soal ini ya. Soal yang keempat adalah x kuadrat min 4 dan D x kuadrat min 4 sama dengan 2x kali x plus 3. 2x kali x plus 3. Ini positif ya, nanti dikiranya negatif nih. Baik, pertama, jika ada kurung, kita buka kurungnya. Si 2x kita kalikan x. Kita ratakan sama dengannya ya. 2x dikali x maka 2x kuadrat. Aljabar kelas 8, ayo jangan lupa. Kemudian 2x dikali plus 3. Jadi plus 2 kali 3, 6. Variabelnya x. Di sisi kiri ada x kuadrat min 4. Selanjutnya kita buat salah satu sisi menjadi 0. Tapi lihat di sini. Ada x kuadrat di kiri, ada 2x kuadrat di kanan. Maka kita ikut yang mana? Ikut yang banyak ya. Maka yang sedikit pindah ruas semua ke kanan. Jadi di kanan ada 2x kuadrat. X kuadrat pindah ke kanan. Positif pindah jadi negatif x kuadrat. Kemudian ditambah 6x, berurutan ya menulisnya. Negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Di kiri menyisakan 0. Sama dengan, nah ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat. 2 dikurang 1, 1. 1 apa? 1x kuadrat. Kalau 1 nggak perlu kita tulis, cukup x kuadrat saja. Ditambah 6x, ditambah 4. Bu, nggak biasa lihat 0 di sebelah kiri, kita biasa lihat 0 di sebelah kanan. Tinggal kita tukar saja, maka ini x kuadrat. Tidak perlu pindah kalau sudah seperti ini, karena kita memindahkan semuanya, tidak perlu plus jadi ini negatif, negatif jadi plus, nggak perlu. Karena kita memindahkan semua unsur, tidak satu persatu, maka tetap ya, tidak merubah tanda. Sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 4. Selesai. Pertama, yang berikutnya apa? Yang berikutnya, nah ini, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat nih, jadi ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dia memiliki akar-akar persamaan kuadratnya X. Nah, akar-akar persamaan kuadrat tadi
ini kita sudah sebut di tujuan kita belajar materi ini ya, yaitu kita mencari akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini sebenarnya adalah himpunan penyelesaian atau suatu bilangan yang jika kita masukkan si X-nya di sini nih, bilangan akarnya ini kalau kita dapatkan, kita masukkan ke X, maka dia di sini benar-benar akan sama dengan 0. Jadi membuat persamaannya menjadi benar. Contoh di sini, apakah X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan kuadrat ini? Jadi apakah X sama dengan 3? Kalau dimasukin ke sini nih, ke persamaan kuadrat ini, dia benar-benar akan menghasilkan 0 gitu. Nah, ini harus kita buktikan. Caranya kita substitusi. Substitusi artinya memasukkan nilai X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Jadi X-nya ini nih kita ganti dengan 3 gitu. Nah, bagaimana? Ini kita tulis dulu ya, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti dengan 3 di sini. Karena di sini diketahui jika X-nya sama dengan 3. X-nya kita ganti 3, berarti 3 kuadrat dikurang 6X itu artinya 6 kali 3. 6 kali X, 6X itu artinya 6 kali X, X-nya kita ganti 3 jadi 6 kali 3 ditambah 9 sama dengan 0. Apakah dia hasilnya akan 0? Kita hitung hingga tuntas. 3 kuadrat 9 dikurang 6 kali 3 18 ditambah 9. Apakah dia sama dengan 0? 9 tambah 9 18. 18 negatif 18 0 ya. Oh iya, dia menghasilkan 0. Berarti kita bisa simpulkan X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0 gitu. Jadi X sama dengan 3 itu akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat sama dengan persamaan kuadrat yang ini. Oke, berikutnya. Nah ini, selidikilah apakah X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat berikut. Masih pakai X sama dengan 3 ya. Nanti di soal lain bisa jadi X-nya bukan sama dengan 3, jadi tidak harus sama dengan 3 ya. Kita ikuti soalnya saja. Baik, kita kerjakan yang A. Yang A persamaannya adalah X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. X-nya kita ganti 3. Maka jadi 3 kuadrat dikurang 5X. 5 kali 3 dikurangi 24 sama dengan 0. Apakah dia sama dengan 0? 3 kuadrat 9 dikurang 5 kali 3. 15 dikurangi 24 sama dengan 0. Baik, sini saja min 15 dengan min 24 itu sudah negatif 39. Negatif 39 plus 9 maka menjadi negatif 30. Nah ini negatif 30 tentunya tidak sama dengan 0. Maka untuk persamaan A, X sama dengan 3 bukan akar persamaan. Bukan ya. Bukan. Nah, ini tidak sama dengan. Yang B, apakah yang B? X sama dengan 3 merupakan akar persamaan dari 2X kuadrat tambah 3X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita substitusi X sama dengan 3. Maka ini menjadi 2X kuadrat. Berarti 2 kali
3 kuadrat, karena X-nya kita ganti 3. Ditambah 3 kali 3 dikurang 6 sama dengan 0. 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. Ditambah 3 kali 3 9. Dikurang 6. Apakah dia sama dengan 0? Nih, 27 dikurang 6. 21. Dia pun tidak sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 bukan akar persamaan. Seperti itu. Tadi kalau yang merupakan akar persamaan dia sama-sama 0, akan sama dengan 0. Terakhir, bagaimana jika diketahui X pangkat 4 adalah salah satu akar persamaan? Kok di sini dibilang salah satu ya? Nah, pertemuan berikutnya kita akan kita cari tahu kenapa salah satu, berarti ada yang lain ya. Apakah ada yang lain? Minggu depan. Jadi X sama dengan 4 adalah salah satu akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X tambah 2P. Ada P, ada variabel lain sama dengan 0, maka tentukan nilai P. Jangan bingung, kita tinggal substitusi X sama dengan 4 ke persamaan kuadrat ini. Maka X kuadrat tambah 5X tambah 2P sama dengan 0. X kita ganti 4 ya, 4 kuadrat tambah 5 kali 4 sama dengan 2, bukan sama dengan ya, ditambah 2P, ditambah 2P sama dengan 0. 4 kuadrat adalah 16, ditambah 5 kali 4, 20, ditambah 2P. Nah, kita mau cari nilai P-nya berapa sih? Ini kita jumlahkan jadi 36 ya, 36 tambah 2P sama dengan 0. Maka 2P 36 kita pindah ke kanan menjadi negatif 36. Maka P-nya adalah negatif 36 dibagi 2. Maka nilai P adalah negatif 18. Itu dapat nilai P ya. Supaya paham, kita tambah contoh soal yang lain. Nah ini, tentukan nilai P jika X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX dikurang 15 sama dengan 0. Jangan bingung, X-nya kita tinggal ganti saja dengan 3. Maka ini 3 kuadrat ditambah P kali 3 dikurang 15 sama dengan 0. 3 kuadrat 9 tambah P kali 3, 3P dikurang 15 sama dengan 0. 9 dikurang 15, negatif 6 ya. Tuh. Negatif 6 ditambah 3P sama dengan 0. Maka 3P sama dengan 6. Kemudian P sama dengan 6 dibagi 3. P-nya adalah 2. Nah, untuk nomor 3B, silakan kalian coba di rumah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Di Google Classroom dicek ada poin 6 keterampilan, itu adalah tugas keterampilan di mana Bu Ivi sudah menyelipkan quizzes. Silakan dikerjakan quizesnya sebagai nilai keterampilan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.